tentang cara pengoperasian, kemudian bagian-bagian, kemudian pemeliharaan dan troubleshooting dari mobile X-ray. X-ray dengan merek GMM dengan tipe MAC. Pengertian mobile X-ray adalah jenis pesawat rongsen yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan kemanapun karena memiliki roda dan tiang tabung yang bisa dilipat, sehingga sangat mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk dipindahkan. Yang harus diutamakan dalam penggunaan alat mobile X-ray adalah pelindung radiasi. Prinsip dasar mobile X-ray terdiri dari car beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube stand, kolimator, dan penyimpanan film. Ada juga baterai untuk mencharge tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari suplai 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier, yang kemudian masuk ke X-ray tube, di mana di antara X-rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah kapasitor penuh, akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mobile X-ray. Yang pertama adalah kolimator. Ada di sini. Berikutnya ada X-ray tube, dia ada di sini. Kemudian ada kapasitor, dia berada di dalam sini. Kemudian control table, dia ada berada di sini. Di tipe ini menggunakan digital, jadi menggunakan tidak tampak dalam dari control table yang di sini ya. Jadi kita harus menyalakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada arm atau lengan dari mobile X-ray tersebut. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara lengan ini dengan tube dan kolimator. Selanjutnya di sini ada roda. Rodanya di sini ada dua, berfungsi untuk menggerakkan mobile X-ray. Selanjutnya ada kaset box. Di sini berfungsi untuk menyimpan film atau kaset yang nantinya akan dibawa ke ruang pemeriksaan seperti ICU, PICU, NICU, atau ruang isolasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengoperasian mobile X-ray merek GMM tipe MAC. Pertama, kita menyalakan kabel power kepada sumber listrik. Selanjutnya kita menyalakan set breaker ke atas. Selanjutnya kita menyalakan mesin mobile X-ray dengan cara memutar kunci. Lalu mobile X-ray akan melakukan booting sekitar 1-3 menit. Di sini mobile X-ray menunjukkan dia sedang melakukan charging atau pengecasan hingga sampai benar-benar stabil. Selanjutnya, setelah alat sudah ready dan menunjukkan angka 100%, maka pesawat mobile X-ray siap untuk digunakan. Kemudian saat akan menggunakan, kita nyalakan dulu lampu kolimasi untuk menentukan area penyinaran. Usahakan semua kolimasi berada pada di luas area penyinaran atau imaging plate. Yang usahakan tinggi tube adalah sebesar 100 cm atau sekitar 1 meter. Setelah
cm atau 1 meter, kita lakukan pengaturan QV dan MAS atau faktor eksposi. Selanjutnya di sini adalah control table, di mana kita dapat mengatur faktor eksposi atau besaran QV dan MAS. Di sini sudah menggunakan digital dan di sini sudah menggunakan faktor eksposi yang disesuaikan dengan anatomi tubuh manusia. Di sini dapat kita gunakan, misalkan kita menggunakan ekstremitas atau rangka gerak bagian atas. Kemudian kita misalkan menggunakan foto tangan, dan kemudian kita dapat memilih jenis pasien tersebut, bisa balita, anak-anak, ataupun dewasa. Di sini bisa kita pilih, misalkan foto anak-anak. Nah, di sini sudah langsung tercantum besaran QV dan MAS yang akan digunakan. Di sini menunjukkan angka 43 QV itu tegangannya, sedangkan yang MAS ini 3,6, berarti lama waktu penyinaran yang akan dilakukan. Setelah kita menyeting faktor eksposi, kita langsung melakukan eksposi dengan cara menekan tombol eksposi yang ada, yaitu dengan cara menekan setengah tombol dulu. Setelah alatnya ready untuk diekspos, lalu ditekan penuh tombol penuh, sehingga mobile X-ray telah mengeluarkan faktor eksposi, telah mengeluarkan radiasi. Setelah pesawat melakukan radiasi, film dapat kita gunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu melakukan pembacaan di komputer radiografi atau image processing. Setelah kaset dilakukan pemrosesan di komputer radiografi atau image processing dan hasilnya dapat sesuai dengan yang kita inginkan, pesawat mobile X-ray dapat kita matikan. Yang pertama dengan cara memutar tombol ke off, kunci yang ada di sini. Langkah selanjutnya akan menurunkan breakernya ke posisi off, dan kemudian mencabut kabel power yang ada di sumber listrik. Berikut adalah cara-cara pemakaian mobile X-ray merek GMM tipe MAC. Kali ini saya akan menjelaskan troubleshooting apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada alat X-ray mobil merek MAC ini. Sebagai dasar, saya menggunakan panduan servis manual pada alat tersebut. Mohon maaf, ini alat tidak bisa dibongkar-bongkar karena memang alat masih baru, masih dalam kondisi garansi. Jadi secara peraturan tidak boleh dibuka. Namun saya akan coba menjelaskan tentang beberapa hal yang pernah terjadi ketika ada tindakan itu muncul beberapa error-error. Error-error tersebut akan muncul pada layar monitor tersebut. Jadi error ini akan muncul di kawasan sini. Nah, biasanya yang pernah terjadi, pertama muncul error supply fault. Itu kemungkinan dari kesalahan dalam sistem elektronik. Sebagai langkah awal, kita periksa dulu tegangan dari PLN. Apakah sudah masuk, apa belum? Apakah ada dan sesuai apa tidak? Kemudian kita periksa fuse breakernya. Dia bekerja apa tidak? Kemudian kalau sudah ada, kita masuk ke power supply. Nah, di situ inputan power supply kita ukur. Apabila sudah ada, beralih ke pengukuran outputan power supply. Kalau tidak ada, sudah bisa dipastikan bahwa power supply tersebut mengalami kerusakan, dan itu kita orderkan ke vendornya. Sebisa mungkin kita lihat dulu
kita perbaiki dulu, kita lihat, kita ukur-ukur dulu secara visual. Kalau ada komponen-komponen yang kelihatannya rusak, itu kita coba perbaiki dulu. Kalau sudah tidak bisa, biasanya kita langsung order ke vendor alat tersebut. Kemudian yang kedua, muncul key fault. Key fault ini biasanya terjadi karena pemilihan key efektif kurang dari 85% atau kesalahan pada sirkuit listrik. Untuk menanganinya, biasanya kita matikan unit terlebih dahulu, kemudian kita menyalakannya lagi. Begitu juga kalau muncul error MA fault, itu biasanya terjadi selama pemaparan. Nilai MA lebih rendah dari yang diperbolehkan dan membatasinya. Sama penanganannya itu sama, kita matikan dulu unitnya, kemudian kita nyalakan kembali. Dan kalau muncul filament fault, itu kemungkinan tidak ada arus pada filamen. Kita lihat filamennya di kolumator ada cahaya apa tidak. Kemudian untuk penanganannya itu mematikan unit dan menyalakannya lagi. Berikutnya muncul thermal safety. Itu biasanya di suhu kepala tabung sinar X terlalu tinggi. Biasanya kan kalau sudah kita gunakan terus menerus, itu cup akan mengalami kenaikan suhu. Nah, itu penanganannya, kita tunggu sampai kepala tabung sinar X mendingin. Ditunggu sampai beberapa menit, kemudian kita nyalakan kembali. Kemudian berikutnya, kalau muncul pesan error starter fault, timeout starter, itu bisa jadi dari kesalahan dalam sirkuit satu daya stator tabung sinar X. Nah, ini di manual service-nya, penanganannya untuk menghubungi engineer alatnya. Kemudian kalau muncul X-ray leaking, itu kemungkinan pada kesalahan dalam rangkaian pembangkitan tegangan tinggi. Untuk penanganannya itu mematikan unit dan menyalakannya dan mengulang exposure-nya. Kemudian kalau muncul error main stop RX, penyebabnya selama radiograf atau tombol kontrol untuk perintah sinar X telah dilepaskan terlebih awal. Itu biasanya seperti itu. Untuk menanganinya itu menilai validitas gambar yang diperoleh dan jika perlu ulangi lagi exposure-nya. Ada juga error X-ray tube too hot. Itu karena tidak memulai paparan karena unit thermal yang tersisa terlalu sedikit. Penanganannya menunggu tabung sinar X menjadi dingin. Kemudian kalau ada pesan error X-ray command aktif, itu biasanya dari operator telah menekan perintah radiografi sebelum sistem menyelesaikan tahap kontrol awal. Untuk penanganannya, lepaskan tombol, tekan radiografi dan tunggu hingga sistem siap. Kemudian inverter fault, timeout inverter. Nah, itu kesalahannya pada inverter. Penanganannya mematikan unit, kemudian menyalakannya kembali dan mengulang exposure. Lalu error switch off 20 second charging error. Itu karena kapasitor bank masih memuat. Penanganannya dengan mematikan unit, menunggu 1 menit sebelum menyalakannya lagi.
Ada juga pesan error VBAT fault atau voltage baterai jadi kerusakan. Nah, itu karena masalah sirkuit baterai. Tindakannya menghubungi ke ini ya, penyedia alatnya ya. Nah, demikian beberapa contoh pesan-pesan error yang terjadi pada MAC. Troubleshooting ini saya dapat atau didasari dari buku servis manualnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.